Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Juan Niko Dirama. NPM saya adalah 207064516087. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat tampilan seperti ini ya. Tampilan buat ngitung IPK. Tugas ini diberikan oleh Ibu dosen Nur Hayati SSI MTI selaku dosen pengajar praktikum pemrograman visual saya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Saya di sini pakai Microsoft Visual Studio 2010. Di sini kita new project. Karena kita mau bikin tampilan kayak gini, berarti kita milihnya yang bahasa Visual Basic pakai Windows from Application. Nah, usahakan di sini nih kalau mau nyimpan folder nih dibuat dulu ya. Biar kalau misalkan ada mau bikin kayak Visual C Sharp, terus ada lagi kayak Visual C++ tuh jadi nggak berantakan gitu. Terus kalau bisa nih name-nya juga diganti nih. Soalnya kadang-kadang terjadi tabrakan ya. Misalkan nih ini di sini pakai name-nya kan kalau otomatis kayak gini ya, Windows Application 2. Nanti kita mau bikin lagi nih di Visual C++. Nanti dia juga namanya sama gitu. Jadi kayak di situ tuh kayak tabrakan gitu. Jadi filenya nggak kebuka, error. Nah, sini misalkan kita rubah namanya jadi project UTS di Visual Basic. Oke, kita langsung oke aja. Nah, tampilan kayak gini nih. Pertama langkah pertama tuh kita lihat dulu nih di sini nih apa aja sih yang dibutuhin buat ngebuat ini, pakai toolbox apa aja sih. Di sini tuh kita butuh yang namanya label. Terus ini namanya text box sama button. Oke. Di sini kita coba cari label dulu. Kita cari label di sini. Terus kita cari yang namanya button. Ini sesuai update ya. A, B, C gitu. Terus ini. Terus kita cari namanya text box. Ini bisa dikecilin sesuai keinginan kita aja. Karena di sini kecil ya, kita kecilin lagi aja ini platformnya. Segini cukup lah ya. Kalau sebenarnya sih langkah awal saya sih mau buat itunya dulu ya, mau buat codingannya dulu. Kita double klik di sini di button 1, double klik. Terus kita pakai, kalau di sini berarti kita pakai fungsi kondisional ya, if else. Berarti di sini if not is numeric, text box 1 titik text, dan maka jika ini bukan numeric maka ini kita tulis programnya ya, message box show, kita tulis ini pesan apa yang kita timbulin nanti kalau misalkan udah selesai di button. Kita lihat dulu di sini soalnya keterangan, kalau bukan, jika input bukan berupa angka, kata huruf di input tidak valid. Oke, kita taruh sini input tidak valid. Terus kita ini pesan itu buat di atas itu nanti. Terus ini kita ke message button oke. Terus kita koma. Sini kita pakai, ini caranya kayak gini nih. Kan ada otomatis muncul nih ya. Biar cepet gak usah nulis gitu, tinggal arahin pengen misalnya message box icon. Tinggal kita pencet tab aja. Sekarang udah. Nah, kita ke yang kedua, else if text box 1 lebih kecil dari 0. Oh salah, text box 1 teks lebih kecil dari 0 dan
message box lagi, kita show, kita tulis, kita lihat sirinya. Kalau misalkan dia di luar dari ini tuh, di luar 0 sampai 4 itu berarti input tidak valid. Oke. Jadi sini juga sama ya. Titik koma, input tidak valid. Koma lagi, koma. Sini kita tulis pesan. Kita message box, oke. Tab, koma, checkbox lagi keluar, kita ke error. Gini. Kita ke else if lagi, kita tulis lagi kayak yang di atas, textbox 1 dot text lebih besar sama dengan 1,99 dan message box. Ini kenapa 1,99? Karena di sini terangin gitu ya, 0 sampai 199 tidak mendapatkan predikat. Oke. Message box dot show. Kita keterangannya tidak mendapatkan predikat. Salah. Koma atas 2 lagi, tutup, koma lagi, message box oke, koma. Nah, kalau ini information, karena kita nampirin kalau ini tadi error karena salah inputan. Kita else if lagi, text box lagi, dot text lebih besar sama dengan 2. Kita lihat dulu, 2 sampai 275 berarti 2 sampai 275 2 sampai 275. Dan kalau mau cepet ini tinggal di ini aja, di ctrl v, terus kita tinggal ganti di sini. Kita lihat keterangannya di sini apa. Karena di sini 2 sampai 275 memuaskan, berarti kita tulis memuaskan itu. Terus ini juga sama, else if lagi, text box 1 dot text lebih besar sama dengan 3,5. Ya betul ya, 3,5 sampai 3,5. Benar ya, sampai 3,5 ya. Dan kita begini, kita ganti deh, sangat memuaskan. Oke, kita else if lagi, else if text box 1 dot text lebih besar sama dengan 4. Dan lagi kita lihat di sini apa, cum laude. Oke, cum laude gini. Nah, ini beda nih satu nih, karena di sini input tidak valid berarti yang lebih dari 5 ya, karena di sini ada input tidak valid. Kita buatnya else if text box 1 dot text. Kan kalau tadi kan ini semuanya lebih kecil ya, text boxnya lebih kecil. Nah, kalau itu kebalikannya, text box lebih besar sama dengan. Kalau misalkan dia mau ke samping gitu, sama dengannya nggak boleh di belakang, tapi harus di depan gitu. Nggak beda kayak ini, harus kayak begini deh, lebih besar sama dengan. Kan ini kan lebih kecil sama dengan tuh, ini lebih besar sama dengan 5. Dan message box langsung aja ya, kita ganti input tidak valid. Terus ini kita ganti juga jadi error. Oke, harusnya sih segini cukup ya. Coba kita ini lagi, kita evaluasi dulu ya.
Misalkan input di sini -1 kan, 0 itu kan lebih besar daripada -1 ya. Kalau misalkan di sini input -1 berarti nanti kita muncul nih input tidak valid. Nah, misalkan nih di sini kan 1,99 ya. Berarti kalau misalkan 1,2 kan itu 1,2 lebih kecil daripada 1,9, berarti dia hitungannya true, jadi keluarnya nanti tidak memuaskan. Nah, ini juga kan ini 199 kan atasnya 2 ya. Nah, makanya misalkan kita input 2 nanti di sini masuknya di sini dia 2,75 itu dan seterusnya. Oke, kita coba run ya. Enggak, sebelum kita run ini harus kita edit dulu. Di sini label kita ganti namanya jadi IP kumulatif. Bener ya, IP kumulatif. Di sini kita buat predikat kelulusan. Di form satunya juga kita ganti jadi UTS. Nah, ini cukup lah ya. Oke, langsung kita F5. Nah, oke, kita coba dari bawah dulu deh ya, biar enak ya. Kita coba input 1,2, 1 koma ya, jangan titik. 1,2 tidak mendapat predikat, sama ya. Terus kita coba input 2. Sini memuaskan, sama. Oke. Terus kita di sini 2,9. Sangat memuaskan, sama lagi ya. Sini coba kita input 3,25 cum laude. Coba kita input MH. Ini char. Ini sebenarnya fungsi di sini nih. Dia tuh masuknya ke sini tadi nih. If not is numeric, dia jatuh ke sini. Jadi input tidak valid. Terus selanjutnya ada 5. Coba kita input 5 di sini ya. Input 5. Input tidak valid juga. Karena kenapa tidak valid? Karena di sini nih ada ininya nih. Misalkan text box menginput lebih besar daripada 5 dan muncul pesan input tidak valid. Itu dasarnya. Terus sini ada -1. Coba kita -1. Nah, ini kenapa input tidak valid? Karena -1 itu dia lebih kecil daripada 0. Nah, kan di sini keterangannya, maaf ya, oke dulu. Kan di sini keterangannya if is numeric text box 1. Bukan yang ini nih. Else if text box 1 teks lebih kecil dari 0, maksudnya misalkan dia inputnya lebih kecil daripada 0, maka nanti akan muncul input tidak valid. Di sini keterangannya jadi kayak gini, input tidak valid itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.